Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan jumpa lagi bersama saya di channel Horor Borneo. Nah, sesuai janji saya dan kelanjutan kisah cerita, kali ini saya akan membagikan lagi kepada Anda tentang pengalaman saya sewaktu pulang kampung. Lalu waktu itu saya dibawa ke hutan, teman-teman. Nah, seberapa menantangkah dan seberapa mistis dan seberapa hororkah cerita yang akan saya kasih dan saya manjakan lagi kepada Anda untuk telinga-telinga yang selalu memanjakan diri untuk mendengar cerita horor. Saya tekankan kepada Anda lagi, bagi Anda yang penakut, janganlah kalian untuk menonton cerita horor saya sendiri, karena di segmen-segmen yang tertentu saya akan memberikan suasana-suasana yang hangat dan tegang untuk membuat bulu kuduk Anda merinding serta berdiri seperti menara Eiffel. Nah, saya tekankan dan saya berikan lagi kepada Anda, kalau Anda penasaran tentang kisah horor mistis-mistis yang diceritakan, saya tekankan kepada Anda lagi dan saya kasih tahu, cerita yang saya buat ini adalah real, bukan fiktif belaka atau karangan. Di sini sebenarnya saya ingin memanggil dan untuk menyuruh teman aku untuk hadir di sini untuk menceritakan sebagai narasumber, tapi karena dia berkalangan, setelah itu aku sempat meng-calling dia ya teman-teman, lalu dia minta ceritakan kepada aku saja. Kalau kalian gak percaya, nanti kalian boleh diminta saja pertemanan dan nih nama Facebook ya teman-teman. Kebetulan dia nggak punya Instagram. Nah, karena itu kalian bisa follow di situ dan bisa saja minta pertemanan, lalu tanyalah kepada dia ya teman-teman. Ini ya namanya, nama Facebooknya. Lalu minta saja kepada mereka apakah yang saya ceritakan ini ada real, itu semata-mata dengan pengalaman aku bersama dia sewaktu pulang kampung teman-teman, melewati hutan belantara yang terbilang panjang di sepanjang jalan. Nah, oke, tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasan. Cerita ini sekitar 2011 silam. Waktu itu siang hari, di hari nisfu Sya'ban ya teman-teman. Aku ingat. Setelah itu aku putuskan untuk minta temanan dia naik motor. Orang Banjar bilang, tapi kalau orang Indonesia ya teman-teman, kalau bahasa Indonesianya itu adalah mobil. Dan setelah itu aku putuskanlah untuk berangkat di sore hari ya, pukul 16 lewat sedikit ya teman-teman, untuk menuju ke kampung halaman aku tadi. Dan berangkatlah kami. Setelah itu menuju kampung halaman aku tadi, kami di sana pun sempat bermalam ya teman-teman, tapi di rumah tante aku. Nah, setelah itu sampailah di suatu tempat, lalu mobil tadi menginjakan kami di sebuah tempat peristirahatan, kalau orang bilang itu terminal. Nah, di terminal itulah kami tadi sampai. Setelah sampai itu tadi kami pun masih naik karena kampung aku itu di sana itu terbilang jauh dari terminal, kurang lebih 4 atau 5 km teman-teman. Setelah itu pun langsung saja kami tadi minta naik ojek ya teman-teman, minta antar ojek tadi. Nah, setelah itulah teman, apa yang kami lihat saat naik ojek? Kalian penasaran? Kalian tegang? Saya tekankan kepada jangan lupa kalian subscribe, nyalakan loncengnya, berlanggananlah, karena berlangganan itu gratis. Saya tekankan kepada Anda, dukunglah channel Horor Borneo, semata-mata melestarikan untuk kisah misteri, horor dan mistis yang berada di tanah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kalau ditempuh dari pakai motor, waktu itu kan yang berbonceng bertiga teman-teman, dan setelah itu tukang ojek tadi langsunglah mengantarkan kami ke tempat tujuan, ke rumah tante aku tadi. Di dalam perjalanan tadi menuju rumah tante aku tadi, di sana itu ada ya, kalau orang bilang itu pulau hotel. Nah, tapi warga asli Kabupaten Tapen atau warga asli rantau, Pulau Koter itu sudah tersohor di mana-mana ya teman-teman, karena itu
tempat-tempat yang dibilang horor dan sangat mistis sih teman-teman. Karena waktu itu ya teman-teman, satu-satunya jalan menuju Tanto Aku itu alternatif harus melalui di situ. Waktu itu aspalnya itu teman-teman masih terbilang nggak terlalu bagus. Sekarang ini mungkin sudah bagus ya teman-teman, karena itu pengalaman di 2011. Dan setelah itu teman-teman, aku pun kenapa waktu itu ya di sana itu masih terbentang waktu itu sawah ya teman-teman, tapi kenapa waktu itu mata aku itu nggak terasa sontak menatap sebelah kanan, karena waktu itu aku memang di tengah ya teman-teman. Aku jujur kalau aku waktu itu bertiga, aku pun selalu senang di tengah teman-teman. Dan setelah itu aku melihat sosok parakan yang sedang terbang di atas sawah. Parakang atau kuyang, orang Kalimantan bilang itu adalah sudah hal yang tidak aneh teman-teman, sudah tidak asing lagi telinga orang Borneo ya teman-teman. Sosok parakang tadi, lalu aku melihatlah seperti layang-layang. Tapi yang aneh di sini teman-teman, aku melihat apa? Sosok parakang itu tadi atau hantu kuyang yang orang Banjarmasin bilang, atau Borneo teman-teman, orang Borneo. Setelah itu apa? Aku melihat dia itu terbang seperti layang-layang, tapi yang aneh dan membuat aku terkejut, sontak teman-teman, waktu itu aku memang terkejut melihat telinga parakang atau hantu kuyang tadi itu besar. Sedangkan orang yang bercerita apapun di film-filmnya teman-teman itu menceritakan tidak ada kuyang itu telinganya itu gede, tapi di sini aku melihat gede karena aku sangat tampak melihat teman-teman waktu itu ya, karena kebetulan waktu itu dia pun nggak terlalu tinggi. Nah setelah itu aku melihat kurang lebih, karena sepanjang itu teman-teman persawahan itu kurang lebih 1 sampai 2 km. Tapi sekarang itu aku nggak tahu teman-teman apakah sudah dibangun apa di sana, karena aku juga nggak berjalan di sana. Setelah aku melihat sosok itu tadi, lalu aku sentuhkan teman aku, lalu aku bilang, coba kamu tengok kemana aja, kamu melihat nggak itu? Aku melihat kuyang yang berada di atas sawah. Aku kira tadi itu adalah layang-layang, karena kebetulan teman-teman di sini aku bilang juga pada kalian semua, layang-layang yang berada di Kabupaten Tapin atau Kota Rantau itu juga disebut itu khas mereka, tiap tahun itu mengadakan dandang ya teman-teman, seperti layang-layang tapi itu besar. Tapi di sana itu mereka sekarang ini ya, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu diadakan lampu di atas itu, makanya itu kelap-kelip teman-teman. Kalau malam itu dilihat dari atas itu menyala-nyala seperti itu khas dari Kabupaten Tapin atau Rantau tadi teman-teman. Itu adalah dandang, setiap tahun itu diadakan oleh bupati atau pemerintah setempat untuk mengadakan lomba ya teman-teman antar seluruh Kabupaten Tapin. Nah aku kira itu tadi teman-teman, tapi setelah aku lihat benar-benar tadi, yaitu adalah sosok koyang tadi teman-teman atau parakang. Tapi yang di sini aku kaget tadi melihat telinganya itu tadi besar teman-teman. Lalu aku sentuhlah teman aku, coba lihat. Aku bilang kepada teman aku, coba kamu lihat, itu ada sosok kuyang terbang di atas itu tadi. Lalu dia sontak melihat apa yang terjadi. Itu masih belum sampai ya teman-teman ke tujuan, karena aku bilang tadi sekitar 5 km. Setelah itu dia tengok, alhasil dia bilang, aku nggak lihat apa-apa, itu cuma halusinasi kamu. Lalu dia bilang aku ini cuma berhalusinasi. Tapi setelah itu aku menengok lagi, memang kuyang tadi sudah nggak ada lagi teman-teman. Nah nanti di versi kedua saya akan menceritakan lagi kelanjutan tentang dari kampung menuju ke Banjar ya teman-teman. Oke, tapi di sini saya akan menceritakan dulu sepanjang perjalanan aku menuju ke rumah Tanto Aku tadi, apa saja yang aku lihat tadi dan apa saja yang aku alami. Karena itu kalian, saya tekankan kepada Anda, janganlah Anda skip video ini karena ini benar-benar real ya teman-teman. Karena itu tontonlah sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Dan setelah itu teman-teman, aku benar-benar melihat nggak ada lagi. Nah setelah itu aku agak tenang ya teman-teman. Seperti aku bilang kepada kalian di video sebelumnya,
aku nggak pernah lepas ya dari rokok itu teman-teman, dimanapun, apalagi aku sudah berada di daerah tempat-tempat yang terkenal horor dan mistis, itu aku nggak pernah ya teman-teman. Dan setelah itu kurang lebih waktu itu ya, kurang lebih 2 kilometer atau 1,5 kilometer lagi itu sampai menuju kampung tante aku tadi teman-teman. Tapi yang di sana tadi ya teman-teman, waktu itu tanah atau jalan itu masih terbilang banyak lubang. Nah itu kalau orang Banjar bilang itu lubak ya teman-teman. Nah itu tadi masih di area sawah. Lalu apa saja yang aku lihat lagi, tapi yang aneh, aku melihat lagi teman-teman seperti lampu di kejauhan sawah itu ya. Waktu itu aku nggak tahu itu kurang lebih berapa meter jaraknya, itu aku nggak tahu teman-teman. Tapi waktu itu aku melihat lagi seperti lampu itu merah ya teman-teman. Kalau kalian tahu mercon yang sekarang ini yang terbang melayang itu, nah seperti itulah aku melihat, pokoknya seperti lampu pijar teman-teman, tapi itu warna merah. Itu ya dari jauh itu aku melihat semakin mendekat itu tadi teman-teman, lampu itu tadi. Nah kadang-kadang itu tadi aku melihat, aku kira tadi, tapi aku sudah memang turun ya, itu pasti kalau orang Banjar bilang itu ya, sempat orang bilang itu adalah hantu suluh. Nah kalian kalau bertemu dengan hantu suluh, Tuha Bahari itu mengatakan janganlah kalian tunggu, kalian harus pergi, karena itu akan bisa mencelakakan diri kalian teman-teman. Nah itulah kata petuah orang Tuha Bahari. Dan alhasil teman-teman, aku melihat teman-teman waktu itu terbang mengayun, semakin mendekat api ya api lagi merinding. Setelah mendekat itu tadi, lalu aku mengingatlah Allah pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu sontak hilanglah bulan seperti bola lampu. Nah setelah itu kurang sudah teman-teman, sudah terasa ya, sedikit lagi sudah sampai menuju rumah tante aku tadi. Nah disinilah teman-teman kami menemui, kalau itu adalah pokok atau pohon jambu agung. Pohon jambu agung itu agak besar ya teman-teman, tapi itu jambunya yang berwarna merah itu tadi teman-teman. Nah disinilah aku dan teman aku yang benar-benar melihat sosok wajah busuk teman-teman. Dan setelah itu teman-teman, aku melihat di bawah api ya, di belakang itu tadi teman-teman, aku melihat wajah yang busuk itu teman-teman. Tapi aku nggak tahu apakah itu tadi laki-laki atau perempuan ya teman-teman, hantu itu aku nggak tahu. Tapi yang jelas teman aku melihat, nah di situ tadilah aku langsung takjub merinding. Lalu apa saja yang terjadi lagi setelah itu tadi, aku pun juga melihat sesosok berpakaian putih duduk di bawah pohon jambu agung. Di sana tadi teman-teman, yang anehnya aku melihat waktu itu teman-teman, duduk dia itu nggak sampai ke tanah. Nah lalu setelah kami lewat, kebetulan ya, karena itu satu-satunya jalan menuju rumah tante aku tadi, nggak ada jalan selain tadi itu teman-teman, karena itulah jalur cepat. Dan setelah itu teman-teman, aku sempat melihat, setelah melihat wajah yang busuk tadi atau buruk orang bilang teman-teman, apa itu sudah menghilang, timbullah sosok wanita yang berpakaian putih yang duduk di lantai tadi, di alas tanah tadi. Tapi di sana tadi aku melihat dia duduk seperti dia duduk di tempat. Walau mata aku tadi sambil menengok teman-teman, waktu itu sambil, kebetulan waktu itu kendaraan roda 2 atau motor atau kendaraan tadi teman-teman itu nggak bisa laju, punya tukang ojek tadi. Dan setelah itu lalu dia senyum. Tapi yang lebih mengagetkan buat aku terkejut, senyuman wanita tadi teman-teman adalah apa? Ternyata giginya itu runcing seperti taring berwarna merah teman-teman.
paman gigi sesosok wanita yang berpakaian. Setelah itu pun aku langsung kaget, lalu aku suruh tukang ojek tadi, ayo paman cepat paman lanjutin karena apakah bisa lagi. Lalu paman tadi juga aku ini respon, emangnya kenapa pengen cepat, kita juga sudah dekat nih, bilang paman tadi ya, tukang ojek tadi. Lalu paman gak melihat, aku bilang kepada tukang ojek tadi, apakah paman gak melihat aku di bawah pohon itu tadi melihat sesosok wajah yang busuk. Kebetulan teman aku juga melihat waktu itu, teman-teman langsung saja disambut paman tadi, langsung menyambar pembicaraan aku tadi. Lalu paman tadi bilang memang di pohon itu banyak yang sering mengalami dan bertemu hal-hal mistis. Lalu aku cerita kepada paman tadi, apakah paman tadi melihat. Lalu paman ojek tadi, dia aku sama sekali tidak melihat, hanya aku juga mataku yang melihat. Nah setelah itu teman-teman, teman aku yang di belakang tadi sempat dia merem aja, nggak berani membuka mata. Memang aku melihat ke belakang seperti itu teman-teman, karena dia di belakang aku berada di tengah. Dan setelah itu paman tadi bilang kepada aku, untunglah kalian tidak melihat sosok kuntilanak merah atau yang berpakaian hitam di sana yang sering mengganggu. Seperti tadi, lalu aku langsung penasaran kepada paman ojek tadi. Lalu aku sembari belum sampai ke tempat tujuan kantor aku tadi, langsunglah aku minta ceritakan kepada paman tadi. Paman sudah lama bilang aku mengojek seperti ini, sudah lama, ada yang tengah malam. Nah setelah itu teman-teman, lalu aku putuskanlah untuk minta ceritakan pengalaman apa saja yang paman alami setelah lama jadi tukang ojek dan setiap malam. Nah lalu setelah itu berceritalah paman tadi. Lalu paman tadi pun juga sempat dia bercerita kepada aku, waktu itu dia terminal pasar rantau itu teman-teman, yang dulunya dijadikan bioskop. Memang sekarang ini bioskopnya sudah nggak ada teman-teman, tapi orang-orang tua yang asli penduduk sana itu tahu. Nah setelah itu beliau bercerita kepada aku. Lalu beliau cerita tadi sambil aku dengerin ya teman. Aku kebetulan juga mendengar, tapi dia ngerekam apa enggak tahu ya teman-teman, tapi aku saja yang mendengar. Tapi sini aku nggak sepenuhnya yang bercerita kepada kalian karena agak sedikit lupa aku juga, tapi yang aku ingat ya yang aku ceritakan. Lalu setelah itu pukul 12 malam waktu itu teman-teman, bis-bis dari itu tadi masih ramai. Nah mungkin dari kota Banjarmasin bis itu tadi masih ramai. Lalu setelah itu turunlah sesosok wanita di sekitar terminal di terminal rantau tadi aku bilang ya. Turunlah seorang wanita, lalu dia minta antarkan ke salah satu kampung ya teman-teman, yang berada di kota rantau tadi juga. Kalau dari pasar rantau itu menuju sana kurang lebih itu, kalau masuk ke benua itu kurang lebih ya nggak jauh lah dari kampung atau rumah tangga aku tadi teman-teman. Dan setelah itu pun langsung saja ya aku tadi minta ceritakan pada paman waktu itu, diantarkanlah wanita yang sendiri tadi menuju kampung itu. Sesampainya di tengah keheningan atau di tengah, orang bilang itu tempat sepi ya, di tempat sepi itu tadi, lalu bilang paman tukang ojek, kok kenapa jalannya, apakah nggak salah? Beliau tadi ngomong kepada wanita itu, enggak, memang di sini rumah aku, dia bilang. Nah setelah itu pokoknya wanita tadi bilang kepada paman tukang ojek, pokoknya anterin aja kemana aku akan bayar. Nah setelah itu teman-teman, sampailah ke tempat tujuan.
sampai ke tempat tujuan. Memang waktu itu tukang ojek tadi cerita kepada aku, sangat indah rumah orang di sana dan sangat mewah. Tapi setelah itu turunlah wanita tadi, lalu dia bayar dengan ongkos ya lebih mahal dari orang yang biasa. Setelah dia menjulur atau memberi ongkos tadi kepada tukang ojek, teman-teman, alhasil rubahlah wajah wanita tadi busuk seperti wanita yang sudah lama mati. Dan seketika pingsanlah paman itu tadi, dia cerita. Setelah paman tadi pingsan, lalu bangunlah dia di pagi hari. Kebetulan waktu itu ya teman-teman, di situ tidak ada rumah sama sekali setelah beliau bercerita. Dan hasil wanita tadi yang diberi uang tadi berubah lagi jadi daun. Apa? Bukan daun biasa, tapi berubah menjadi daun nangka 10 lambar. Karena waktu itu paman bilang itu 10 uang ya, memberi 10 lambar, entah uang berapa aku nggak tahu, nggak sempat. Tapi beliau bilang tadi kepada aku setelah bangun pagi, dia periksa ke kantong setelah siuman, lalu berubahlah uang tadi menjadi apa? Kertas yang sudah tua. Apa maksud aku tadi? Bukan kertas yang lawan, daun laras atau daun yang sudah kering itu tadi di dalam kantong beliau tadi 10 lambar. Dan alhasil yang lebih menegangkan dan lebih mengerikan lagi, beliau tergeletak di seberang itu kuburan, dan di seberang itu lagi kuburan. Ternyata beliau mengantarkan wanita tadi ke kuburan, teman-teman. Memang aku berjalan ke sana ya teman-teman, aku cek lokasi itu sempat ya, aku karena sempat lalu lalang. Kalau siang itu memang siang pun di sana terbilang angker, teman-teman. Di sana itu memang seberang menyeberang itu kuburan ya, itu agak banyak ya, kalau kurang lebih itu 400 atau 300 makam di sana. Nah setelah itu teman-teman, pengalaman paman tukang ojek tadi itulah yang sangat menyenangkan. Nah di cerita kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya berikan kepadanya tentang pengalaman pulang kampung dari Banjarmasin, Kabupaten Klaten, dan cerita seorang tukang ojek. Nah di video selanjutnya saya akan menceritakan lagi kepada Anda nanti tentang pengalaman saya yang bermalam di hutan salah satu yang berada di Kabupaten Klaten atau Kota Rantau. Nah saya tekankan kepada Anda lagi, jangan lupa kalian like, subscribe, and share, dan bagikan di kolom komentar. Siapa tahu Anda takut untuk bercerita, maka mintakanlah kepada saya. Tapi saya tekankan kepada Anda, janganlah kalian mengarang cerita, dan karang itu tidak akan bagus tanpa hasil. Nah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.